Dalam rangka Ramadan 1447 Hijriah, zakat menjadi penting bagi seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, bersama saya Delvin Wandi, kita akan belajar edukasi mengenai zakat oleh Dompet Duafa di MTS Plus Nurul Iman, Oebopo. Suasana berbeda terlihat di halaman MTS Plus Nurul Iman, Oebopo, Kota Kupang. Sejumlah siswa tampak sibuk di meja pelayanan. Ada yang menerima uang zakat, ada pula yang mencatat nama pemberi zakat. Mereka bukan petugas lembaga zakat profesional, melainkan siswa yang sedang belajar langsung tentang makna berbagi. Kegiatan tersebut merupakan program layanan kemudahan berzakat yang digagas Dompet Duafa Perwakilan Nusa Tenggara Timur bersama MTS Plus Nurul Iman. Program ini bertujuan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya memahami dan menunaikan zakat sejak dini. Muhammad Hasbullah Jailani, selaku General Manager Dompet Duafa NTT menjelaskan, kegiatan ini tidak sekedar mengumpulkan zakat, tetapi juga memberikan pemahaman tentang fikih zakat kepada para siswa. Menurutnya, pendekatan edukasi kepada generasi saat ini perlu dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan dunia mereka. Karena itu, materi tentang zakat juga disampaikan melalui permainan edukatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Hasbullah, fundraiser atau General Manager dari Dompet Duafa Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Hari ini Dompet Duafa bekerjasama dengan MTS Nurul Iman atau OSIM mengadakan kegiatan layanan kemudahan berzakat bagi siswa-siswi di MTS Nurul Iman sebagai salah satu kegiatan edukasi dan kepemahaman kepada siswa-siswi untuk memahami tentang fikih zakat atau pemahaman zakat sejak dini, dan aktivitas mereka semuanya itu dikelola oleh siswa-siswi dari OSIM itu sendiri. Yang kami ajarkan kepada mereka itu yang pertama berkaitan dengan apa itu zakat, lalu siapa yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kemudian besaran zakatnya itu seperti apa, kemudian zakat itu diperuntukkan kepada siapa, dan kemudian kapan zakat itu dikeluarkan, dan bagaimana mekanisme tata cara mengeluarkan zakat itu. Ya, ketika kami memberikan edukasi tentang zakat, memang ada yang belum terlalu memahami ya, karena memang zamannya itu berbeda dengan zaman kita waktu MTS atau Alia, sehingga kami harus pendekatan dengan zamannya mereka dengan ngegame tentang fikih zakat. Ketika kita memberikan game tentang zakat, itu baru adanya dari game tadi antusias mereka tentang kepemahaman tentang zakat itu, mereka mengerti, oh ternyata begini toh zakat yang kami pahami, sehingga dilibatkanlah mereka sebagai panitia zakat untuk menerima, mendoakan, mendata dan menginput data di aplikasi. Khusus bagi kami karena kami seorang amil. Amil itu adalah orang atau ya lembaga khusus yang ditunjuk oleh negara, dalam hal inilah Kementerian Agama, untuk mengelola, kemudian mendata, menghimpun, menyalurkan dan melaporkan, istilahnya 3M, untuk zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan penerimaan CSR atau sosial keagamaan lainnya. Maka kemudian kami pandang penting untuk kemudian diedukasikan kepada seluruh kaum muslimin tentang kewajiban zakat ini, dan diperuntukkan pun juga khusus. Jadi zakat ini diperuntukkan kepada 8 golongan itu. Yang pertama itu fakir, kemudian miskin, kemudian amil, kemudian mu'allaf, kemudian orang yang berhutang atau orang yang hamba sahaya, kemudian ibnu sabil, orang yang musafir, kemudian fi sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Teman-teman atau adik-adik gen milenial atau gen Z atau gen alpha, bahwa kewajiban zakat itu memang untuk orang tua, tapi untuk kepemahaman, untuk edukasi segala macam itu kita harus tahu, karena boleh jadi besok-besok kita yang mungkin diminta untuk mengelola zakat itu secara utuhnya. Maka edukasi penting sejak dini kepada siswa-siswi khususnya di MTS Nurul Iman, dan kami ucapkan terima kasih kepada MTS karena setiap tahun terlibat aktif dalam penghimpunan zakat di bulan suci Ramadan yang bekerjasama dengan Dompet Duafa. Dalam
kegiatan ini, para siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intra madrasah atau OSIM juga dilibatkan sebagai panitia. Mereka bertugas menerima zakat, mencatat data muzaki, hingga membantu menginput data ke dalam aplikasi. Kepala MTS Plus Nurul Iman, ABD Kadir Mau, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, program ini memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk belajar tentang zakat, tidak hanya melalui teori di kelas. Ia menjelaskan, zakat yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di Kota Kupang maupun di daerah pelosok. Nama saya Abdul Kadir Mau, sini diamanahkan menjadi Kepala Madrasah MTS Plus Nurul Iman Kota Kupang. Sementara ini kami lagi kerjasama dengan Dompet Duafa dan MTS Nurul Iman, yaitu tentang masalah penerimaan zakat dan penyaluran zakat. Mungkin waktu dekat ini kami akan laksanakan untuk membagi ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Zakat itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya setiap muslim dan muslimat ketika di bulan Ramadan. Dan ada manfaatnya kita harus memberikan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin nanti kami kerjasama dengan Dompet Duafa ini, nanti kami akan menyalurkan ke tempat-tempat yang pelosok yang bisa diterima oleh orang-orang yang membutuhkan. Mereka sangat senang, kan itu menjadi edukasi dan salah satu program yang agak unik karena mereka langsung terjun ke lapangan. Sesuatu yang unik sekali sehingga mereka bisa laksanakan dengan secara kolektif. Kami melakukan pemberitahuan surat ke orang tua wali untuk semua siswanya dihimbau untuk menyalurkan zakat di MTS Nurul Iman ini. Sehingga nanti siswa dan guru semua melibatkan diri untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Pemberitahuan surat kami itu ada beberapa, zakat fitrah, infak dan sedekah, dan ada juga itu guru-guru hanya bisa mengarahkan. Nanti mereka punya panitia sendiri dan kerjasama dengan Dompet Duafa untuk bisa menerima dan menyalurkan. Harapannya saya itu semoga animo orang tua wali itu lebih besar lagi untuk menyalurkan zakat di Nurul Iman. Karena di sini juga ada kerjasama dengan lembaga Dompet Duafa, sehingga bisa membantu kami untuk bisa menyalurkan zakat ini ke tempat-tempat yang sangat dibutuhkan. Ketua OSIM MTS Plus Nurul Iman, Syarifah Ditri Salmadani, mengaku senang bisa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi siswa untuk saling mengingatkan pentingnya berbagi kepada sesama. Para siswa juga berbagi tugas dalam kepanitiaan, mulai dari menerima zakat, menghitung uang, hingga mengarahkan para siswa yang datang untuk menunaikan zakat. Selain zakat fitrah, OSIM juga menjalankan program berbagi takjil dan makanan berbuka puasa kepada masyarakat selama bulan Ramadan. Bagi Syarifah dan teman-temannya, kegiatan ini bukan hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga memahami arti kepedulian. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Ditri Salmadani sebagai Ketua OSIM di MTS Plus Nurul Iman sekaligus panitia zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Manfaatnya yang pertama yaitu mendapatkan pahala dan meringankan beban di dunia. Yang pertama, guru-guru membagikan surat kepada seluruh murid di MTS Plus Nurul Iman. Lalu kami mulai dari hari Rabu, dan pertama itu satu orang yang membayar zakat. Lalu kemarin juga hanya satu orang membayar zakat. Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang membayar zakat. Pengelolaannya kami membagi, ada yang membaca doa, ada yang menerima uang, menghitung uang, dan ada juga yang mengarahkan ke tempat pembayaran zakat. Kami ada juga yang melalui OSIM MTS Plus Nurul Iman, yaitu iftar atau berbagi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, dan ada juga yang melalui Dompet Duafa, seperti ada ke anak yatim, ada ke orang yang membutuhkan, ada juga yang ke guru mengaji. Terkhususnya anak-anak di MTS Plus Nurul Iman bisa mengetahui apa itu zakat fitrah dan wajib bagi seluruh umat muslim.
Melalui kegiatan ini, para siswa tidak hanya belajar tentang kewajiban berzakat, tetapi juga merasakan langsung bagaimana nilai kepedulian sosial tumbuh sejak usia muda. Di tangan generasi inilah, semangat berbagi diharapkan terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ramadan 1447 Hijriah menjadi momentum untuk kita saling berbagi kasih. Edukasi zakat wajib diterapkan bagi seluruh kalangan umat muslim. Saya Delvin Wadi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.